Sahabat kelasku yang berbahagia, sampai kita pada video keempat. Nah, di sini kita akan membahas proses pembentukan nasib. Artinya di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata happy itulah yang membuat seseorang sukses. Nah, nasib kita ditentukan oleh apa sih? Yang pertama, tentunya setiap hari kepala kita itu dipenuhi oleh banyak ide, banyak pikiran. Pikiran itu bisa berupa hal-hal yang positif, yang menyenangkan, kan? Yang mudah, yang sulit, atau apapun itu, kepala kita, otak kita tidak pernah kosong dari pikiran. Bahkan ketika kita tidur, otak kita tetap bekerja dengan cara memproduksi ide-ide atau memproduksi pikiran-pikiran. Larinya kemana pikiran-pikiran tadi? Setelah sekian banyak pikiran, bahkan kalau menurut matematika pikiran manusia, dalam satu hari manusia itu mampu memikirkan sekaligus sebanyak 60.000 pikiran. Di mana 80%-nya atau sekitar 48.000 itu adalah pikiran negatif. Wow. Di mana pikiran negatif itu adalah pikiran yang Anda pikirkan hari ini, kemarin, dan kemarin dulunya terus. Artinya kalau kita tidak memutus rantai pikiran negatif tadi dengan memilih, saya ulang lagi, dengan memilih pikiran-pikiran yang positif, ingat rumus kekekalan energi Einstein bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, pikiran merupakan energi juga. Jadi kalau kita ingin menghindarkan pikiran-pikiran yang negatif, kita mesti memilih. Saya ulangin, kita mesti memilih pikiran-pikiran yang positif. Karena pikiran-pikiran yang positif ini nanti akan melahirkan perasaan-perasaan yang positif juga. Jadi alurnya setelah pikiran kita positif, maka emosi kita akan positif. Nah, di sini akan saya perkenalkan sebuah istilah yang mungkin bagi Anda yang belum belajar NLP, belum belajar psikologi akan agak asing gitu ya, yaitu state atau lebih lengkapnya state of mind. Kita akan bahas lebih rinci di dalam video selanjutnya. Nah, rupanya state inilah yang kemudian akan berimplikasi kepada next step. Apa itu next step-nya? Next step-nya yaitu tindakan. Jadi sahabat kelas yang berbahagia, pikiran positif membuat emosi positif memberikan energi positif kepada state of mind kita, di mana state of mind kita akan bermetastase ya, akan berwujud menjadi tindakan kita. Nah, tindakan itu dimulai nanti dari pose atau gestur gitu ya. Saya punya pikiran bahwa nanti mau mendapatkan hadiah, atau saya membaca WhatsApp yang saya mendapatkan hadiah. Banyak sekarang beredar ya orang yang tidak dikenal atau seolah dikenal karena menggunakan foto dan nama sahabat kita yang mengatakan bahwa selamat Pak Hari, Anda mendapatkan hadiah, atau saya mau menawarkan sebuah opportunity, saya diberikan sebuah kepercayaan oleh kantor saya untuk memberikan lelang mobil dengan harga yang sangat murah. Itu kabar positif. Maka kemudian kita akan mengambil tindakan yang pertama kali posnya tersenyum. Ya kan? Kalau saya muslim, alhamdulillah gitu ya. Bagi ada yang Nasrani mungkin mengatakan puji Tuhan. Itu tindakan selanjutnya setelah pos. Nah, setelah kata-kata maka akan bertindak. Ketika orang itu minta ada transfer, Anda melakukan transfer itu. Nah, tindakan-tindakan yang diulang itu nanti akan menghasilkan habit atau perilaku, atau lebih cocoknya disebut ya habit, kebiasaan gitu ya. Sesuatu yang kita ulang, kebiasaan. Kalau tindakan positif yang diulang, maka kebiasaannya kebiasaan yang positif. Kan? Nah, kebiasaan ini kalau diulang dan diulang terus akan menghasilkan karakter atau budaya.
Nah, budaya yang dilanjutkan terus-menerus itulah yang menjadi nasib kita. Loopnya, kan loopnya adalah pikiran menghasilkan nasib kita. Kalau kita happy, nasib kita bagus. Kalau kita unhappy, sedih, marah, temperamen, maka nasib kita bisa dipastikan tidak bagus. Karena urut-urutan seperti ini bagi umat Islam disebut sunatullah atau hukum alam gitu ya. Tadi pikiran-pikiran positif tadi membuat kita kemudian mendapatkan kebahagiaan. Ini saya tidak ngarang sendiri, tapi terinspirasi oleh salah satu penulis motivator dunia yang namanya Robert K. Cooper, di mana beliau mengatakan bahwa perasaan hati itu akan mengaktifkan nilai-nilai atau value-value kehidupan dan kemudian mengubahnya dari sesuatu yang kita pikirkan menjadi sebuah tindakan sehingga membentuk kebiasaan yang pada akhirnya akan mengubah nasib kita. Maka sahabat kelasku yang berbahagia, Anda perlu mempelajari selling dengan cara-cara yang berbahagia. Karena kalau kata guru saya, hanya salesperson yang berbahagia yang bisa membuat calon customer ikut berbahagia. Dan hanya calon customer yang berbahagia yang bersedia, suka, dan rela menggunakan produk ataupun jasa-jasa kita. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke, kalau bisa kita lanjut.